Oke, selamat pagi Pak Is. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bapak kan selaku kepala sekolah, tanggapan untuk sport day ini seperti apa sih? Menurut saya kegiatan sport day ini sangat menyenangkan karena saya melihat dari anak-anak sendiri itu riang gembira dan juga bersemangat. Harusnya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, kalau bisa nanti ditambah entah 2 kali atau 3 kali ke depan. Oke. Gitu. Menurut Bapak kalau seumpama ini dilakukan 1 bulan sekali gimana Pak? Karena anak-anak tadi ada yang memberikan tanggapan bahwa mau nih kalau diadakan sebulan sekali seperti ini karena sangat menyenangkan katanya anak-anak. Menurut Bapak gimana? Kalau dari saya, karena ini biasanya kita juga melihat program dari sekolah. Dalam 1 semester itu sekolah juga sudah ada program. Dan biasanya kalau mau 1 bulan sekali itu tidak bisa kita agendakan karena nanti bisa berbenturan dengan program yang lain. Tapi kalau hanya sebatas latihan di kegiatan ekstrakurikuler mungkin bisa saja. Tapi kalau kolektif seperti ini juga perlu menyiapkan waktu, yang kedua juga terkait dengan anggaran. Gitu ya Pak. Oke. Mengenai anggaran Pak sedikit menyinggung sedikit ya Pak ya, nggak apa ya Pak ya. Untuk mengenai anggaran ini sebenarnya itu alokasi dari anak-anak atau emang program dari sekolah Pak? Kalau anggaran dari sekolah, jadi semuanya dari sekolah. Anak-anak sekarang cuma membawa bekal saja. Terus cuma mungkin kalau kebutuhannya anak-anak di sini butuh minum, kalau minumnya kurang, sekolah juga ada sebenarnya menyiapkan. Kalau mereka butuh tambahan minuman yang lain ya berarti harus beli sendiri. Tapi kalau semua anggaran itu sudah dialokasikan dari sekolah. Yang selanjutnya esensial dari sport day ini atau manfaat dari sport day ini apa sih Pak sebenarnya? Apakah urgent sekali untuk diadakan atau hanya sebatas have fun aja? Kalau saya berpendapat kegiatan sport day ini itu yang pertama membangun kerjasama anak-anak bagaimana bisa berada di lingkungan yang lebih besar. Terus yang kedua, saya juga menginginkan anak-anak itu punya pengalaman baru karena di lingkungan sekolah misalkan dari sarana prasarana masih kurang untuk digunakan, jadi kita juga bisa melibatkan sarana yang lain supaya mendukung kegiatan anak-anak terutama di bidang olahraga. Terus yang ketiga, saya menginginkan anak-anak ini punya kebiasaan olahraga meskipun tidak diprogramkan di sekolah. Jadi menginginkan anak-anak punya pembiasaan misalkan di rumah, bila mana tidak ada kegiatan mereka gunakan dengan hal-hal yang positif, terutama dalam kegiatan olahraga. Karena saya lihat anak-anak ini kalau dari segi kesehatan saya lihat memang sudah luar biasa. Cuma yang perlu ditingkatkan lagi itu adalah kekuatan. Kekuatan dalam arti apa? Ketika mereka diajak untuk upacara contohnya, itu secara tidak langsung karena hanya beberapa menit atau mungkin paling lama 1 jam itu mereka banyak yang tidak bisa untuk sampai selesai di kegiatan upacara karena memang fisiknya itu kadang-kadang masih ada yang lemah. Terus yang kedua mungkin karena tidak terbiasa dengan kegiatan olahraga di rumah ataupun di lingkungan masyarakat sehingga dia hanya mengandalkan olahraga di sekolah. Nah, olahraga di sekolah itu pun hanya bisa jadi 1 minggu 1 kali ketika pembelajaran olahraga saja. Jadi itu kalau saya esensinya Pak. Terus yang berikutnya itu saya menginginkan anak-anak itu berempati untuk mengasah keterampilan sosial emosionalnya juga. Mengapa? Karena dalam kegiatan seperti ini mereka itu juga mendapatkan satu kelompok-kelompok kecil dengan grupnya masing-masing. Mereka juga akan berkompetisi secara kecil dan itu nanti menjadi persaingan yang menurut saya bermanfaat untuk ke depan. Karena apa? Karena akan melihat potensi anak-anak itu dari setiap bidang olahraga yang mereka ikuti.
Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Faiz selaku Kepala Sekolah SMP Kartika Nasional Plus. Untuk kelanjutannya teman-teman bisa ikut vlog Mister selanjutnya, dan Mister akan mewawancarai beberapa guru setelah ini termasuk wali kelas 7, 8, dan 9. Saya akan menanyakan beberapa wali kelas. Berapa Bu? Wali kelas 92. 92 dan wali kelas 72. 72. Tanggapan Bu Yudit mengenai sport day ini seperti apa? Ini mungkin jadi waktu yang ditunggu-tunggu ya untuk anak-anak ya. Karena yang pertama mereka habis melaksanakan STS, kemudian mereka pasti butuh yang namanya refreshing. Nah, setiap pelajaran olahraga pun juga anak-anak selalu menantikan ini. Jadi begitu sport day dilaksanakan di luar dengan lapangan yang memadai, jadi anak-anak langsung antusias sekali. Ini akan menjadi agenda wajib sih ke depannya. Semoga. Kalau Bu Ella gimana tanggapannya? Agenda yang seru sekali karena anak-anak biasanya kalau di sekolah itu mereka cuma di kelas dan pengennya ingin gerak terus. Nah, di sini silakan bergerak tanpa diam. Jadi biar seru gitu ya. Ini sebenarnya agenda anak-anak apa agenda guru-guru sih Bu? Agenda buat anak-anak apa buat guru-guru sih Bu? Agenda untuk anak-anak sekaligus jadi agendanya oleh Bapak Ibu guru juga. Jadi dua-duanya dapat. Gimana Bu tanggapan sampean? Agenda untuk dua-duanya. Jadi ya guru dan siswa. Siswanya biar ada kegiatan di luar, biar lebih fresh. Gurunya pun sama, gurunya juga butuh refreshing kan ya. Gurunya juga fresh, nggak ngajar dan jam kos hari ini ya. Bu, kenapa kok nggak dibawa nih anak sama suaminya ke sini? Kalau bawa anak sama suami namanya bukan kerja, Pak. Tamasya Bu ya. Iya. Sedangkan di sini kita juga masih banyak sekali anak-anak yang lain. Iya. Jadi nanti kalau bawa anak bingung dong kita sama anaknya kita sendiri. Gitu. By the way, Ibu ini rumahnya beneran dari Malang ya? Oh, betul sekali, Pak. Saya setiap hari ini PP ini. Wow, kok bisa Bu sampai sangat semangat untuk bekerja padahal jauh rumahnya? Ya itu pilihan, balik lagi ke pilihan hidup. Iya. Hidup itu kan penuh pilihan ya. Kita mau bagaimana itu kita memilih. Kalau kita sudah memilih itu berarti kita yakin dengan apa yang kita pilih. Gitu. Berarti kalau sudah yakin kita bisa melakukannya. Pilihan atau tidak ada pilihan, Bu? Pilihan. Karena ada pilihan selain itu. Saya pikir emang gak ada pilihan. Karena ada pilihan. Kalau Bu Ella gimana tanggapannya? Apa tadi? Kalau seumpama nih Bu Ella bekerja ditaruh di Malang, pulang pergi sanggup gak kira-kira? Tidak. Kok beda jawabannya? Kan ada pilihan lain. Saya jawabnya yang tidak, Beauty jawabnya yang iya. Kalau seumpama tidak nih, apa pekerjaan Ibu selain jadi guru nih? Seumpama kalau nggak jadi guru. Loh, saya kan punya pekerjaan utama. Pekerjaan utama saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, guru itu pekerjaan sampingan saya. Pekerjaan ibu rumah tangga yang dibayar oleh suaminya. Nah, itu gajinya juga belum tentu. Pak, jangan dibongkar dong, Pak. Ya, oke. Terakhir tanggapan untuk anak-anak Ibu di kelasnya Ibu seperti apa sih? Apa positif negatifnya atau ada kesulitan atau tidaknya bisa dijelaskan secara detail dan secara singkat? Kalau saya rasa sih anak-anak kelas 9 ya terutama mereka tuh sudah tahulah mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan itu harus bagaimana. Untuk kedepannya juga dia pasti sudah tahu semuanya. Jadi kita tinggal mengarahkan aja dan mengingatkan. Beda ya, kalau mungkin kelas 7 agak beda ya. Kita masih benar-benar mengarahkan dari awal. Kalau kelas 9 tuh mereka sudah tahu kok harus gimana. Jadi kita tinggal istilahnya kita tuh mengikuti saja. Nanti kalau kita memantau. Kalau ada baiknya kita dukung, kalau ada buruknya ya kita bantu untuk meluruskan. Untuk kekurangannya Bu dari kelas 9 apakah ada? Saya rasa nggak ada Pak ya. Sangat. Saya senang dengan anak-anak semuanya sih. Mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya saya suka. Terima kasih Bu Yudit. Bu Ella, tanggapan terakhir aja untuk kelas 7 gimana tanggapannya? Kelas 7.
kelas 7. 7 berapa Bu? Saya wali kelas 72. 72. Oke, gimana Bu tanggapannya Bu? Kelas yang luar biasa. Muridnya cuma 14 tapi luar biasa. Ya pokoknya luar biasa lah. Silakan dideskripsikan sendiri luar biasanya itu apanya. Pokoknya luar biasa ya. Ya, agak sedikit membingungkan ya. Luar biasa apanya nih? Kekurangannya kah? Atau kelebihannya kah? Nanti kita akan lanjut ke tanggapan anak-anak kelas 7 mengenai Bu Ella dan kelas 9 mengenai Bu Yudit. Oke, stay tune. Jangan kemana-mana. Pak Didit, gimana tanggapannya hari ini Pak Didit? Ya luar biasa, karena anak-anak juga happy banget karena dengan sport day ini anak-anak menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena dia juga sehat jasmani, sehat rohani. Jasmaninya karena otot-otot mereka mulai lentur dan pastinya memberikan kekuatan tubuh bagi mereka. Juga freshnya adalah anak luar biasa, bahagia karena dia bisa menikmati ya yang tidak seperti biasa. Untuk sport day ini sebenarnya diadakan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali Pak? Ya, rencana sekolah ini menyelenggarakan ini selain ada kegiatan sekolah ini di luar, yaitu rencana setiap semester 1 kali. Jadi nanti semester berikutnya kita siapkan juga untuk anak-anak mereka, untuk kita semua. Wah luar biasa ya Pak Didit. Harapannya ke depannya gimana Pak? Ya semoga SMP KTK Nasional tetap sehat dan tetap semangat. Ya, semoga siswanya juga bertambah ya Pak ya. Pastinya begitu karena kepercayaan masyarakat mulai harus juga ya siapa yang sebenarnya SMP KTK Nasional itu adalah sama saja sekolah yang juga tetap bermutu dan berkualitas. Terima kasih Pak Didit. Ya, sama-sama. Dum 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 dum